Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 11 TKJ 1. Siapa yang tidak berangkat? Dewa. Mas Deva ya. Ya. Kenapa? Khalil. Suratnya sudah ada? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Teks eksplanasi. Betul, teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Aku Baik, Mas Masya. tes yang menjelaskan tentang terjadinya proses fenomena alam. Oke. Ada yang berpendapat lain? Enggak, kita sama. Kita sama. Apakah hanya fenomena alam? Ya. Tetapi teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena bisa fenomena alam, apalagi? Betul. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas struktur teks eksplanasi, masih tentang eksplanasi. Nah, untuk kompetensi dasarnya nanti kalian diminta untuk menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Setelah itu nanti kalian diharapkan dapat membuat teks eksplanasi. Nah, di sini saya akan menayangkan video singkat. Ada 3 video, tolong kalian perhatikan. yang mencapai titik derajat sehingga membuat menjadi membeku. Hal ini menarik perhatian orang-orang untuk mengunjungi Jakarta. Penggunaan gadget secara berlebihan berdampak negatif dalam kehidupan ekonomi. Kita lebih mementingkan gadget daripada orang-orang sekitar kita. Baik anak-anak, tadi kalian telah melihat 3 tayangan video. Yang pertama, tadi isinya tentang apa? Fenomena alam. Betul. Video yang pertama tentang fenomena alam. Dia membahas tentang apa tadi? Kristalisasi. Betul. Benar ya? Video yang pertama itu tentang fenomena alam yang membahas tentang kristalisasi embun. Kemudian video yang kedua membahas tentang apa? Ragu Silakan Mas Yudias. tentang sosial. Betul. Fenomena sosial. Sosialnya itu tentang apa tadi? Penggunaan gadget yang berlebihan. Betul. Kemudian video ketiga membahas tentang apa? Budaya. Ya, Mbak Febri. Yang ketiga tentang Budaya. budayanya apa tadi yang disorot di situ? Upacara sekaten. Betul. Upacara sekaten. Setelah penayangan video tadi, di sini saya akan membentuk kelompok dan nanti tugas kelompoknya adalah menganalisis struktur teks eksplanasi. Kelompoknya nanti kelompok se dipimpin oleh Mbak Putri, kemudian kelompok truk oleh Mas Yosa, kelompok tur oleh Mas Ridwan, kelompok teks oleh Mbak Remila, kelompok X itu adalah dari Mbak Febri, kelompok pla itu dari Gabriel, kemudian Nur Rahman, ada Nur Rahman? Ya. Kemudian kelompok C Mbak Rodia. Silakan segera membentuk kelompok. Baik, bagi ketua kelompok yang sudah saya panggil tadi, silakan untuk memimpin diskusinya. Di sini saya akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan nanti untuk dikerjakan. Kira-kira teks ini membahas tentang apa? Teks ini menjelaskan tentang teks eksplanasi identifikasi fenomena alam tentang hujan asan. Menurut saya yang 1A ini termasuk
teks identifikasi karena masih menjelaskan tentang apa itu hujan asam. Setuju teman-teman? Teman-teman, kira-kira teks ini menjelaskan tentang apa? Deret penjelas yang berisi tentang menurut saya bagi orang Buddha jika seseorang meninggal dunia maka masih ada sejumlah proses ritual sesajen yang harus dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Jadi bagian teks madu ini merupakan bagian dari penjelas karena menjelaskan tentang proses sajen, ritual sajen orang beragama Buddha. Apakah semuanya setuju? Setuju. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Baik, sekarang kita mulai untuk presentasi. Silakan untuk kelompoknya Mbak Remila, kelompok teks untuk maju. Kami dari kelompok teks akan mempresentasikan sebuah teks eksplanasi yang berjudul Fenomena Alam Hujan Asam. Di paragraf ini terdapat dua bagian. Paragraf pertama yang berisikan identifikasi, paragraf kedua, ketiga, dan keempat merupakan deret penjelas. Di sini kami dapat teks eksplorasi dengan judul Ritual Sakral Orang atau Budaya Buddha. Nah, dapat kami disimpulkan bahwa teks ini menjelaskan tentang ritual sajen merupakan ritual yang sakral bagi orang Buddha. Kelompok kami mendapatkan teks eksplanasi tentang penggunaan smartphone yang berlebihan. Pada paragraf 1, bagian pada paragraf 1 merupakan identifikasi. Kemudian pada paragraf 2 dan 3 merupakan deretan penjelas. Dan pada paragraf keempat terdapat merupakan struktur interpretasi. Perkenalan, kami dari kelompok TREM akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Satu kesimpulan dari teks eksplanasi ini adalah aktivitas Gunung Sinabung yang aktif selama 6 terakhir ini memiliki proses letusan yang hampir mirip dengan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Yang pertama, identifikasi terdapat pada paragraf 1. Lalu deret penjelas ada pada paragraf kedua dan ketiga. Interpretasi terdapat pada paragraf keempat karena di situ terdapat beberapa kesimpulan yang mungkin bisa digunakan pada paragraf pertama. Ada pertanyaan? Mengapa paragraf 4 disebut sebagai bagian interpretasi, sedangkan di kelompok lain tidak terdapat bagian interpretasi? Karena pada paragraf 4 tersebut adalah kesimpulan yang masih ada berkaitannya dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, itu tadi ada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil. Nah, untuk pertemuan kali ini apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ya. kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu kita dalam teks eksplanasi